ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala. Bab yang akan kita bahas adalah bab al-khauf. Bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini dan bab sebelumnya yaitu bab al-mahabbah memiliki kaitan yang sangat erat sekali, karena mahabbah, khauf serta roja ketiganya adalah bagian daripada rukun ibadah. Para ulama menyebutkan andaikan ibadah itu diibaratkan seekor burung, maka kepalanya adalah al-mahabbah, ar-roja dan al-khauf, yaitu rasa harap dan rasa takut cemas itu adalah kedua sayapnya. Jadi burung itu tidak mungkin hidup dengan sempurna kecuali memenuhi tiga hal tersebut, kepala dan dua sayapnya. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dan juga al-khauf, rasa takut, adalah bagian ibadah yang berhubungan dengan hati, ataupun sering disebut dengan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Dan ibadah hati tidak kalah penting dengan ibadah yang sifatnya jasadiyah ataupun ibadah zahir yang dilakukan oleh anggota badan kita. Bahkan andaikan disandingkan antara ibadah hati dengan ibadah yang sifatnya jasadi, zahir, anggota badan, maka ibadah hati ini lebih didahulukan daripada ibadah yang sifatnya zahir. Karena ibadah yang sifatnya zahir tidak akan lurus, tidak akan benar tanpa lurusnya ibadah yang sifatnya qalbiyah. Maka di sini penting sekali ibadah yang sifatnya qalbiyah. Diriwayatkan dari Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik, bentuk fisik kita, harta kita, namun Allah melihat hati dan amal kita. Disebutkan dalam hadis sahih yang lain, Rasulullah pernah mengatakan, At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, di dada kita, di hati kita. Rasulullah sambil menunjukkan tangannya ke hatinya sebanyak 3 kali. Kemudian dalam hadis yang lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb." Di dalam diri manusia ada sekerat daging. Andaikan sekerat daging itu bagus, maka baguslah seluruh amal manusia. Kalau rusak, maka rusaklah seluruh amal manusia. Ala wahyal qalbu, dan itu adalah hati kita itu sendiri. Abu Hurairah mengatakan, al-qalbu malikul a'dha wal jawarih junuduh. Hati adalah raja dari anggota badan, dan anggota badan manusia itu adalah tentaranya. Ini adalah perkataan Abu Hurairah yang sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita berhati-hati. Bisa jadi seseorang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala secara zahir, namun ternyata dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala secara batin. Khauf, rasa takut, itu adalah ibadah, maka ketika dipalingkan untuk selain Allah,
maka hal itu haram hukumnya, dan barang siapa yang telah melakukannya maka dia telah terjerumus di dalam kesyirikan. Namun nanti kita insya Allah terangkan secara rinci pembagian khauf. Apakah semua khauf itu statusnya adalah ibadah sehingga hukumnya haram dipalingkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada khauf yang lain? Insya Allah akan kita jelaskan nanti. Al-khauf, definisi daripada khauf, kalau kita melihat salah satu karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin, beliau mengatakan al-khauf ittirabul qalbi wa harakatuhu min tadakkuril makhuf, yaitu bergetarnya hati, takutnya hati karena suatu sebab, yaitu ketika disebutkan sesuatu yang ditakuti. Ini adalah rasa takut. Kemudian beliau juga menukil pendapat yang lain, waqila al-khawfu huwa harabul qalbi min hululil makruhi inda istish'arihi. Harabul qalbi min hululil makruhi inda istish'arihi, yaitu hati itu akan lari, harap min hululil makruh, yaitu lari dari suatu hal yang tidak diinginkan oleh hati tersebut. Inda istish'arihi, yaitu ketika hati itu merasa akan datang kepada dirinya sesuatu yang dia benci. Ini adalah definisi khauf yang insya Allah kita tidak persulit. Namanya rasa khauf, rasa takut itu sesuatu yang kita pahami, dan masing-masing dari kita insya Allah pernah merasakan yang namanya khauf. Adapun khauf sendiri, ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Artinya takut kepada Allah, ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Hal ini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Rasa takut kepada Allah yang positif adalah rasa takut yang menjadikan kita tidak berbuat keharaman ataupun maksiat. Ini adalah rasa takut yang positif. Rasa takut kita kepada Allah sehingga menjadikan kita takut kepada Allah, takut untuk mengerjakan larangan-larangannya. Ini adalah rasa takut yang sifatnya positif. Sedangkan rasa takut kepada Allah yang sifatnya negatif adalah ma wassalaka ilal yas, yaitu rasa takut yang menjadikan manusia itu putus asa dari rahmat Allah. Ada sebagian manusia yang menempuh jalur thariqat, jalan khusus di dalam ta'abbud beribadah kepada Allah. Jalan khusus saya katakan maknanya adalah jalan yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Sehingga ketika mereka memahami makna mahabbah, rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah itu lain. Cinta mereka kepada Allah diiringi dengan syahwat yang hal ini tidak layak diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takut. Seseorang yang takutnya kepada Allah sampai membawa kepada keputusasaan, ini adalah rasa takut yang negatif. Dia merasa bahwa dosanya sudah terlalu banyak sehingga dia putus asa, dan akhirnya timbul suudzon kepada Allah bahwa Allah tidak mengampuni dosanya. Ini takut yang sifatnya adalah negatif. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menyebutkan bahwa al-qadrul wajib, ada di sana kadar wajib harus dimiliki oleh setiap muslim. Al-qadrul wajib minal khauf, kadar wajib dari takut yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah takut yang menjadikan dia takut mengerjakan maksiat, dan takut tersebut menjadikan dia ataupun mendorong dia untuk berbuat ketaatan. Ini adalah kadar wajib. Sedangkan di sana ada al-qadru al-mustahab, kadar yang sifatnya mustahab, artinya boleh-boleh saja, yaitu rasa takut yang menjadikan seseorang dapat meninggalkan hal-hal yang sifatnya makruh, ataupun rasa takut yang menjadikan seseorang
itu termotivasi untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya nawafil, nafilah ataupun sunnah. Ini rasa takut masuk dalam ranah wilayah takut yang sifatnya mustahab, sunnah-sunnah saja. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Al-khauf adalah suatu manzilah. Rasa takut adalah suatu manzilah ataupun kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Qayyim menyebutkan manzilatul khauf. Beliau menyebutkan manzilah-manzilah yang sangat banyak yang diambil dari faidah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antara salah satu manzilahnya adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah. Beliau menyebutkan hiya ajallu manazilit thariq. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu menempati posisi yang paling agung di dalam ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anfa'uha lil qalbi, dan rasa takut ini, manzilah khauf ini adalah manzilah yang paling memberikan manfaat bagi manusia, bagi hati manusia. Wa hiya fardun ala kulli ahad, dan rasa takut ini adalah sifatnya fardun, wajib bagi setiap muslim. Sehingga dalam ayat surat Al-Imran ayat 175 Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut pada mereka, setan dan orang-orang musyrik, wali-wali setan. Akan tetapi takutlah kepadaku jika kalian merasa orang-orang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala sandingkan antara iman dan sifat khauf, sifat takut ini. Sehingga sebagian para ulama mengatakan khauf adalah bagian daripada syarat la ilaha illallah. Antum mungkin sudah mendapatkan ayat ikhwan di dalam buku-buku akidah. Para ulama menyebutkan sifat khauf ada 7. Para ulama menyebutkan syarat daripada la ilaha illallah ada 7. Al-ilmu al-munafil jahal, ilmu yang meniadakan kebodohan. Dan selanjutnya ada sebagian ulama menyebutkan syaratnya ada 8, ditambah dengan al-kufru bit-taghut. Silakan Anda buka. Tapi perlu dipahami bahwa syarat yang disebutkan oleh para ulama ini sifatnya ijtihadi. Dalilnya adalah istiqra, yaitu penelusuran dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mereka simpulkan. Namun ala kulli hal itu sifatnya ijtihadi. Sifatnya ijtihadi. Sedangkan asar yang menyebutkan bahwa la ilaha illallah itu tidak sempurna kecuali harus memenuhi syarat-syaratnya. Ibarat la ilaha illallah itu adalah kunci, dan syarat-syaratnya itu adalah gigi-gigi tersebut adalah asar yang lain. Maka pada dasarnya di sana banyak syarat daripada la ilaha illallah. Jadi tauhid seseorang itu tidak dapat sempurna kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Salah satunya adalah al-khauf, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang dikatakan sebagai ahli tauhid, seorang muwahhid yang tauhidnya benar ketika bermasalah di dalam masalah ini, yaitu masalah khauf. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Al-khauf Syekh Muhammad Al-Utsaimin secara global membagi menjadi 2. Yang pertama adalah khauful ibadah, ataupun yang sering disebut dengan khaufus sir. Hal ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang diiringi dengan ketundukan dan pengagungan. Ketika dipalingkan untuk selain Allah, maka hal ini hukumnya syirik. Seperti takut kepada para berhala, kemudian takut kepada orang yang sudah meninggal, al-amwat, takut kalau mereka itu dapat memberikan madharat. Takut seperti ini hukumnya syirik akbar. Kemudian yang kedua adalah khauf, rasa takut yang sifatnya tabi'i, tabiat manusia. Pada dasarnya rasa takut yang sifatnya tabi'i ini hukumnya mubah saja, kecuali ada sesuatu hal yang membawa kepada
si fulan. Dia takut pada si fulan sehingga menyebabkan dia meninggalkan kewajiban salat jamaah ataupun kewajiban-kewajiban yang lain, maka ini adalah hukumnya haram. Dan kadang-kadang mubah. Misalnya takutnya seseorang kepada hewan buas ataupun kepada musuhnya, seperti yang terjadi pada Nabiullah Musa alaihissalam, takut pada Fir'aun dan tentaranya. Ini mubah saja. Dan di sana ada suatu sifat yang mendekati khauf tapi bukan khauf. Yang para ulama menyebutnya adalah al-waham, hanya sangkaan saja. Seperti seseorang ketika jalan-jalan melihat daun ataupun pohon bergerak-gerak karena tertiup angin, dia takut. Gak masuk akal, gak logis. Kalau orang seperti ini takut terhadap hal-hal seperti ini, maka fi khalal inda aqli, ada sesuatu di akalnya. Kenapa takut? Misalnya dia jalan-jalan melihat awan hitam, takut dia, gemetar awan hitam. Ini tidak masuk akal. Bisa jadi ini adalah merupakan indikasi seseorang terkena sihir. Jadi kalau antum sekalian, ayo ikhwan, melihat sesuatu yang seharusnya tidak ditakuti, kemudian dia takut, maka jangan-jangan, ya, hati-hatilah, banyak zikir. Bisa jadi ini bagian daripada indikasi ciri-ciri orang terkena jin, terkena sihir. Seperti takut, ya tadi melihat misalnya awan, ya takut ketika dia melihat saudaranya tampan ganteng, kenapa takut? Ini bermasalah. Maka takut seperti ini pada dasarnya bukan takut tapi waham. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menukil beberapa dalil dalam bab ini. Yang pertama adalah surat Al-Imran ayat 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumu syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Ya, artinya sesungguhnya mereka itu tiada lain hanyalah setan yang menakuti kamu dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku saja jika kamu benar-benar beriman. Jadi seorang mukmin, seorang muwahhid itu tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa janganlah memalingkan suatu yang sifatnya takut kepada hal-hal yang sifatnya haram. Tidak sampai derajat syirik, itu pun harus dihindari. Karena pada dasarnya kemanfaatan dan kemadharatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Takut musuh-musuh Allah sehingga seseorang meninggalkan jihad fi sabilillah. Ini tidak benar. Karena jihadnya seseorang fi sabilillah belum tentu mendekatkan dia kepada ajal. Dan sebaliknya, seseorang ketika meninggalkan jihad fi sabilillah bukan berarti dia telah menjauhkan diri daripada ajal ataupun al-maut. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, seorang yang sangat pemberani, hidupnya beliau pertaruhkan untuk jihad fi sabilillah. Yang beliau hadapi setiap hari adalah pedang dan tombak serta panah. Namun apa? Beliau meninggal di atas ranjangnya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang disebut al-maut itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketakutan kita terhadap musuh-musuh Allah menjadikan kita meninggalkan jihad fi sabilillah, ataupun kecintaan kita terhadap dunia itu menjadikan kita meninggalkan jihad fi sabilillah. Dalam ayat pada bab sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa hal itu merupakan suatu perbuatan yang akan mendapatkan ancaman dari Allah. Fatarabbasu qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum aw azwajukum aw ashiratukum aw amwalun iqtaraftumuha, kemudian tijarah, kemudian masakin tardawnaha wa ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili. Jadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat tersebut
berupa anak, istri, harta, rumah, itu kalau lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad fisabilillah, fatarabbasu. Apa artinya fatarabbasu? Intazir, tunggulah. Tapi mungkin maknanya ini kurang, kalau kita artikan tunggulah kurang greget ya. Mungkin bahasa yang dapat menafsirkan yang lebih tepat mungkin bahasa Jawa. Jadi fatarabbasu kata orang Jawa titenono hatta ya'ti Allah bi amri. Titenono. Kalau mau seperti itu titeni. Ingat. Kalau tunggulah, ya saya tunggu kata orang. Kalau titeni itu mungkin lebih greget. Tunggulah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini surat Al-Imran ayat 175 hubungannya dengan bab adalah pada lafaz wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kepadaku andaikan kalian merasa orang-orang yang beriman. Artinya Allah sandingkan sifat khauf dengan iman seseorang. Wa qauluhu innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat 18, yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Memakmurkan masjid Allah, jadi al-imarah, memakmurkan, ini ada dua makna. Yang pertama adalah memakmurkan dalam artian apa? Membangun secara fisik. Ini juga artinya memakmurkan. Namun makna yang kedua, makna yang lebih mendekati kebenaran daripada makna yang pertama. Maksud memakmurkan di sini adalah memakmurkan secara maknawi dengan menjadikan tempat tersebut ibadah, diramaikan dengan ibadah, dengan doa, dengan tasbih dan takbir. Di situ. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqama shalah, yang menegakkan salat, wa ataz zakah, yang menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Jadi sifat takut ini, sifat takut ternyata adalah bagian sifat yang sangat mulia, sehingga ciri orang-orang yang memakmurkan masjid salah satunya adalah mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Khasyah. Khasyah itu berbeda dengan khauf. Nanti aku dapatkan dalam kitab-kitab kata-kata yang mendekati makna khauf. Ada wajal, ada wajalun, ada khaufun, ada khasyah. Itu semuanya berdekatan maknanya. Kalau khasyah dengan khauf, bedanya adalah kalau khasyah takut kepada Allah didasari dengan ilmu tentang Allah. Takutnya seseorang kepada Allah didasari dengan pengetahuan bahwa Allah Maha Agung, Maha Kuasa, Maha melihat, Maha mendengar. Ini adalah takut yang disebut dengan al-khasyah. Dalilnya adalah firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang khasyah kepada Allah hanyalah hamba-hambanya yang berilmu. Sedangkan khauf, takut dengan ungkapan khauf, la yalzam dzalik, belum tentu. Karena bisa jadi rasa takut yang diungkapkan dengan bahasa khauf, takutnya itu timbul karena kelemahan yang ada pada dirinya, bukan didasari ilmu dia kepada yang ditakuti. Ini bedanya al-khasyah dan al-khauf. Masih ada pembeda yang lain, silakan ikhwan-ikhwan sekalian merujuk pada kitab-kitab marja'. Ayo ikhwan, walam yakhsha ilallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini berhubungan dengan klaim orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa merekalah yang memakmurkan Masjidil Haram. Mereka yang memakmurkan Masjidil Haram, yang melayani jamaah haji. Mereka mengklaim seperti itu.
Ya, walaupun pada dasarnya setelah turun ayat yang melarang orang-orang musyrik, orang-orang kafir Masjidil Haram, maka hukumnya haram orang-orang musyrik, orang-orang kafir masuk Masjidil Haram. Namun dibolehkan masuk ke dalam masjid-masjid selain Masjidil Haram idza yuaddi ilal maslahah, ketika ada maslahatnya. Kalau tidak ada maslahatnya, tidak, jangan boleh masuk, karena masjid itu adalah tempat yang bersih untuk ibadah. Kalau ada maslahatnya, ingin mendengarkan ceramah, ingin bagaimana melihat bagaimana ibadah kaum muslimin, mempelajari ibadah kaum muslimin, ini adalah bagian daripada maslahat. Ini adalah bagian daripada maslahat. Ya, tentunya dibolehkan. Adapun hal-hal yang lain, misalnya pernikahan, ya hukum dasarnya boleh, namun hal ini kemaslahatannya saya lihat kurang. Saya lihat kurang. Ya, karena memang masjid itu adalah dibangun untuk zikir kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Ya, dilarang mengangkat suara tinggi-tinggi dalam masjid. Artinya masjid adalah rumah, namun rumah ini memiliki keistimewaan sendiri yang tidak dimiliki rumah-rumah yang lain dari rumah-rumah yang biasa yang kita tempati sebagai tempat tinggal. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dan sekaligus ayat ini adalah bantahan bagi mereka yang mengklaim sesuatu ibadah adalah memiliki keutamaan tanpa didasari suatu keimanan yang benar. Mungkin ayo ikhwan sekalian, beberapa waktu yang lalu masih segar diingatan kita bahwa ketika Ustadz Farid Ahmad Uqbah dijenguk oleh orang-orang Syiah, kita tahu sendiri bagaimana sikap Ustadz Farid terhadap orang Syiah. Mereka orang Syiah itu kelabakan dengan tausiah muhadarah dengan bukunya Ustadz. Tapi ala kulli hal qadaran masyaallah, beliau mendapatkan musibah dan mereka berkunjung. Mereka mengatakan ini ada akhlak yang mulia. Ya. Air tuba dibalas dengan air susu. Biar Ustadz Farid menjelek-jelekan kita, tapi kita menampakkan akhlak seperti Rasulullah. Ketika diludahi wajahnya, ketika dia disakiti, Rasulullah mendoakan kaum, ya Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kita praktekkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau mereka mengkiaskan hal tersebut, ziarah mereka ke Ustadz Farid dengan kias seperti ini, saya juga bisa mengkiaskan. Namanya kias ini al-qiyasu ma'al farid, al-qiyasul fasid, kias yang fasid, kias yang rusak, analogi yang rusak. Saya juga bisa. Maka saya kiaskan mereka dengan orang-orang musyrik yang memakmurkan Masjidil Haram yang tidak didasari dengan iman kepada Allah dan iman pada hari akhir yang benar. Maka dalam Al-Quran disebutkan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu tidak yang seperti kalian sangkakan menghadap timur, menghadap barat dalam rangka ibadah kepada Allah. Namun ibadah itu dianggap ibadah ketika apa? Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir ila akhirih. Yaitu namanya kebaikan itu beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, beriman kepada Rasul, beriman pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dianggap kebaikan. Maka kita katakan kunjungan mereka kepada Ustadz Farid dianggap akhlak yang mulia dan ibadah yang baik ketika mereka memenuhi kriteria iman yang benar. Beriman pada Rasulullah, ya, beriman, percaya dengan keyakinan yang benar terhadap para sahabat Rasulullah. Kepada istrinya baru kita katakan iman mereka benar. Ketika tidak, maka kita juga punya kias ayyuhal ikhwan. Mereka seperti orang-orang musyrik yang memakmurkan Masjidil Haram, yang menyangka hal itu menunjukkan keutamaan mereka yang telah memakmurkan Masjidil Haram. Mahfum? Pahami? Jadi yang ikhwan-ikhwan yang punya Facebook anti Syiah, silakan ditulis sini. Ya, kalau Anda punya kias, saya juga punya kias. Allahu a'lam bishawab. Wa qala, kita lanjutkan. Dalam surat Al-Ankabut ayat 10, Syekh Muhammad menukil firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu wa minan nas may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Yang artinya sebagian manusia ada yang mengatakan kami telah beriman. Fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah.
Ketika mereka diuji di jalan Allah, mereka menjadikan gangguan manusia, siksaan manusia itu seperti azab Allah. Dan kenyataannya berbeda. Azab Allah lebih syadid. Maka hal itu jangan menjadikan kita mundur fisabilillah. Perbuatan orang-orang kafir di dalam menyakiti kaum muslimin itu sangat jauh, tidak ada apa-apanya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang muslim, sesuatu yang dapat kita pahami dari ayat ini adalah takutnya seorang muslim yang sempurna Islamnya dan imannya kepada azab Allah itu lebih besar dibanding dengan takutnya dia kepada gangguan manusia. Ketika seseorang berdakwah fisabilillah mendapatkan gangguan, kemudian dia memberhentikan dakwahnya, ini adalah qarinah sebagai dalil bahwa dia takut kepada gangguan manusia itu lebih besar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan naqis at-tauhid. Kurangnya tauhid ada pada dirinya. Ya, secara fisik mungkin dia beribadah pada Allah tekun, tapi ternyata dia memiliki kekurangan pada hatinya, rasa takut. Maka ya rahimani rahimakumullah, jangan sampai kita tuh gentar terhadap hal yang sifatnya duniawi. Tapi ingat, ya, ternyata kita seorang mukmin tidak bebas mengatakan kita tuh mukmin. Kita tidak bebas mengatakan mukmin kecuali sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin belum lolos keimanannya kecuali setelah sampai kepada dia ujian yang betul-betul menjadikan dia itu berpegang teguh dengan imannya ataupun dia meninggalkan imannya. Ketika dia berpegang teguh dengan imannya, lolos. Tapi ketika seseorang diuji dengan suatu cobaan, kemudian dia meninggalkan keimanannya, maka sudah jelas berarti dia telah memilih dunia daripada memilih akhirat. Ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Fitnah dalam ayat ini artinya adalah idzah, gangguan. Kalau antum sekalian melihat kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, kepunyaan siapa? Al-Imam As-Suyuti, antum akan mendapatkan 14 atau 15 makna fitnah. Fitnah kadang-kadang dalam Al-Quran maknanya adalah asyirku wal kufur, syirik dan kekufuran. Seperti firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka orang-orang musyrik sampai tidak ada fitnah lagi, kesyirikan dan kekufuran. Kadang-kadang makna fitnah itu adalah al-masaib, ujian, cobaan. Seperti firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak-anak kalian, istri kalian itu sebagai cobaan. Sebagai cobaan. Ada juga fitnah maknanya adalah al-harb, perang. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain. Ya. Jadi dalam ayat ini yuftanun, mereka diberi fitnah orang-orang munafik. Tidakkah mereka perhatikan mereka itu yuftanun, diuji di sini adalah mereka diajak perang. Jadi orang-orang munafik itu takut kalau meninggalkan perang itu, mereka takut ketahuan munafiknya. Maka betul bahwa syariat Allah berupa al-jihad fisabilillah adalah merupakan tamhis, adalah merupakan seleksi kuat. Contohnya sekarang jihad yang ada di Suriah membuka banyak kedok, ya, orang-orang yang selama ini tidak ketahuan kedoknya. Orang-orang yang tidak ketahuan kedoknya terbuka dengan jihad fisabilillah. Orang-orang yang tergabung dalam Hizbullah Lebanon, orang Lebanon. Pada tahun 2006, orang-orang Hizbullah ini perang dengan Israel. Termasuk Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke negara Lebanon untuk mengamankan. Ternyata mereka ketahuan baru sekarang. Yang dahulu mereka dituduhkan bahwa mereka adalah para pejuang yang membela kaum muslimin yang ada di Palestina. Ya, sampai beberapa masyayikh tidak tahu. Salah satunya adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyangka bahwa Hizbullah ini adalah memang kelompok yang membela kaum muslimin. Namun sekarang baru ketahuan siapa mereka. Mereka adalah orang-orang Alawiyin, orang-orang Alawiyin yang mengagungkan Ali di atas kadarnya, di atas makamnya. Al-Alawiyin, nama ini memang sengaja disematkan oleh penjajah Perancis pada waktu itu yang menjajah Suriah, sehingga seakan-akan kalau disebut Alawiyin agak bagus namanya.
Ini hanya sebuah nama saja, namun hakikatnya sama. Mereka adalah Nusairiyah. Orang-orang Nusairiyah yang hal ini kalau kita baca Al-Bidayah dan Al-Bidayah wan Nihayah kemudian Ibnu Katsir rahimahullah taala, sejarah ini sudah dimulai pada tahun 717 Hijriah. Tepatnya pada tanggal 17 Dzulqa'dah ada seseorang yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Al-Mahdi Al-Qaim bi amrillah. Dia mengklaim dirinya adalah Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Karena dalam konsep imamah Syiah, mereka meyakini imamah mereka ada 12. Imamah yang maksum, bahwa kedudukan para imam itu melebihi kedudukan para nabi dan rasul. Mereka berbicara dengan kalam Allah. Allahul musta'an. Imam yang ke-11 siapa? Siapa? Al-Hasan bin Ali Al-Askari, ya. Hasan Askari. Ternyata dia meninggal dan dia meninggal tidak memiliki anak. Ini kalau terbongkar sudah hancur konsep imamah Syiah. Sudah luluh lantak, tidak ada sisanya lagi. Konsep imamah Syiah yang ada 12 itu hancur. Namun mereka mengarang-arang cerita. Oh iya, dia memang tidak punya anak. Dia punya anak dari selirnya. Mana anaknya? Anaknya itu tidak bisa dilihat kecuali dari para wali orang-orang Syiah. Itu ngarangnya luar biasa. Imamnya itu ghaibubah, sekarang ghaib. Nanti datang sebagai Imam Mahdi Al-Muntadhar. Nah, maka Muhammad bin Hasan Al-Mahdi ini mengaku sebagai Imam Mahdi. Dia mengikrarkan dirinya sebagai Imam Mahdi sehingga banyak orang-orang yang tertarik pada waktu itu. Sekitar 5.000 orang, kurang lebih 5.000 datang kepada dia, berbaiat. Kemudian mereka sepakat untuk memerangi kaum muslimin di suatu daerah yang namanya Jablah ataupun Jabal. Anda bisa rujuk di Al-Bidayah dan An-Nihayah. Kaum muslimin di sana dibantai, dihabisi, dibunuh. Masjid-masjid yang ada di sana itu dihancurkan dan dijadikan tempat minum khamr. Karena salah satu keyakinan orang-orang Nusairiyah, khamr ini adalah minuman yang mulia. Minuman yang mulia, maka mereka melakukan khamr. Orang-orang yang ketahuan dari kaum muslimin, dia katakan pada dia, Muhammad, siapa? Tadi yang mengaku Imam Mahdi, Muhammad bin Hasan. Dikatakan qul la ilaha illallah, qul la ilaha illa Ali. Katakan bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Ali. Wasjud li ilahikal ladzi wasjud li ilahikal mahdi alladzi yuhyi wa yumit hatta yahkina damu. Sujudlah kamu kepada Mahdi. Mahdi artinya saya, Muhammad bin Hasan tadi, yang telah menghidupkan, yang mematikan sampai betul-betul terjaga darah kamu. Ini persis yang diucapkan oleh tentara Asad di Suriah. Ketika tidak mau mencium gambarnya Asad, langsung dibunuh. Ini terjadi. Kalau tidak mau sujud pada Bashar Asad, gambarnya Bashar Asad, dibunuh. Maka musola-musola, masjid-masjid yang dihancurkan, ditulis di dindingnya la ilaha illallah Asad. Sejarah ini hanya sejarah yang sifatnya pengulangan. Padahal Masya Allah, penguasa Tarablus mengirimkan pasukan berjumlah 1.000 orang, kemudian membunuh pengikut Al-Mahdi itu, dan termasuk Al-Mahdi yang mengaku dia Al-Mahdi Al-Muntadhar. Mati ternyata. Konsepnya gagal lagi. Tinggal kita tunggu saja Mahdi yang palsu muncul lagi apa enggak. Kita tunggu saja. Insyaallah al-haq idza ja'a al-haqqu pasti zahaqal batil. Kalau kebenaran itu datang dan didukung, kebatilan itu akan sirna. Insyaallah bi'idznillah ta'ala. Ada seorang pemuda, kalau antum lihat di YouTube, seorang pemuda yang disuruh untuk sujud kepada gambarnya Asad, dia menolak. Dia merangkak mendekati gambar tersebut, kemudian dia ludahi gambar tersebut. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Asad? Demi Allah, seumur-umur saya tidak pernah rukuk dan sujud kepada Allah. Saya malu di akhir hidup saya sujud kepada manusia. Masya Allah, semoga diterima syahadahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan pembahasan kita kali ini. Insya Allah masih ada beberapa hadis ataupun asar yang berhubungan dengan bab al-khauf. Aku qouli hada walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum